Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Raditya. Dalam video ini, saya akan menampilkan suatu program aplikasi sederhana, yaitu aplikasi permohonan pengiriman barang, surat, dokumen untuk kebutuhan di Universitas Nasional pada unit tata usaha. Ya, walaupun sebenarnya program ini belum final, masih melalui proses testing dan ada beberapa revisi yang belum selesai juga sampai saat ini. Tapi saya akan coba tampilkan program aplikasi yang sudah saya buat ini. Dan ya, saya menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu C Sharp dan dengan menggunakan editor compiler menggunakan Microsoft Visual Studio 2019. Untuk membuat suatu program aplikasi walaupun itu sederhana, sebelum-sebelumnya saya selalu diingatkan untuk tetap membuat suatu diagram, yaitu activity diagram. Walaupun untuk di program kali ini saya belum membuatnya. Untuk activity diagram atau relationship diagram itu kita bisa menggunakan contohnya seperti ini Star UML. Pada Star UML ini kita bisa membuat diagram sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi saya kurang familiar dengan UML ini. Saya lebih suka menggunakan software favorit saya yaitu Adobe Illustrator. Nah, namun di software Adobe Illustrator ini dalam video ini eh, tidak ditampilkan beberapa palette tools, layer, dan the color, dan karakter dan lain-lain. Namun sebelum saya tampilkan untuk programnya, saya coba buatkan melalui menggunakan Illustrator untuk activity diagramnya. Baik, yang pertama-tama kita harus apa namanya kita harus memberi nama dulu untuk diagram ini adalah coba menggunakan nama diagram distribusi pada unit atau usaha. Ya, sekedar nama ini. Oke. Yang perlu diinput pertama kali yaitu data-data pemohon untuk pengiriman barangnya. Namun yang pertama pemohon meminta untuk input data. Terlalu besar ya karakternya. Saya ganti menjadi 12. Kecil saja, tidak perlu besar-besar. Dan yang harus kita lakukan yaitu kita membuat sederhana saja untuk diagramnya. Saya pilih shape. Seperti ini. Stroke-nya saya pilih agak tebal di 8 poin. Lalu kita pemohon ini kan meminta untuk input data, dan input data yang harus diinput pada field ini yaitu nama, NIK, lalu unit kerja, dan nomor handphone yang aktif ya, nomor HP. Saya ulang lagi untuk
kan tadi saya ulang nama, NIK, kerja, dan nomor HP. Untuk membuat suatu activity diagram ini, kali ini saya tidak merubah-rubah eh, font type-nya. Default dari Illustrator-nya yang saya punya ini menggunakan Myriad Pro. Oke. Lalu setelah pemohon itu menginput namanya, kita kasih link lagi. Ini warnanya kita samakan ya. Untuk stroke-nya ini atau untuk line-nya ini saya samakan. Ini sayang sekali ya. Saya belum sempat menampilkan pelet-peletnya tools, lalu color, karakter, layer, stroke dan sebagainya. Tapi mungkin di lain waktu saya akan coba tampilkan. Oke, saya samakan, coba samakan. Tadi kita menginput nama, nick, unit kerja dan nomor HP. Untuk kali ini, maksud saya berikutnya yaitu kita pilih jenis item yang akan dikirim. Nah, pemohon itu akan menginput di sini pemohon menginput jenis item yang akan dikirim. Nah, di sini itu jenisnya jenis item itu surat atau dokumen atau paket lain. Di jenis item ini suratnya harus diinput jumlahnya berapa atau dokumennya berapa. Bahkan kalau misalnya ada tiga-tiganya semuanya harus di input jumlahnya berapa. Dan sebelumnya yang diinput itu hanya inisialnya. Oke. Lalu berikutnya pemohon wajib pemohon itu memasukkan ukuran atau dimensi itemnya. Ini saya copy lagi, sebelumnya saya memang belum pernah membuat apa namanya activity diagram, apalagi menggunakan Adobe Illustrator, karena saya menggunakan Adobe Illustrator ini hanya untuk desain, kebetulan seperti itu. Oke, saya anggap kali ini saya tidak perlu membuatnya terlalu rapih. Kayak di sini, lalu pemohon wajib menginput ukuran ya, ukuran item atau dimensi untuk dihitung beratnya, lalu juga menginput pilihan wilayah tujuan untuk dikirim. Wilayah tujuan.
nggak rapi ya. Nah, dikit deh. Setelah itu eh, data akan tersimpan dan di print, lalu pemohon wajib membayar ongkir yang sudah ditentukan ke bagian administrasi di tata usaha. Nah, jadi di sini kita buat apa di sini ya? Eh, membayar ongkir sesuai tarif yang sudah ditentukan. Oke. Lalu setelah membayar tarifnya, bisa menggunakan metode pembayarannya transfer ataupun dengan membayar langsung secara cash ya. Tapi kok kalau saya lihat-lihat ini tidak seperti activity diagram ya. Nah, jadi setelah itu staf administrasi memproses untuk pengirimannya dan dieksekusi oleh staf distribusi yang akan mengirimkan paket atau dokumen atau surat yang sudah diberikan untuk segera dikirimkan. Kirim ya, seperti ini. Ya memang kayaknya ini tidak terlihat seperti diagram activity pada umumnya ya. Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Lalu berikutnya yaitu ya kita masuk ke programnya yang sudah saya buatkan, yaitu nah di sini sebenarnya ini adalah inti dari video yang saya buat ya. Baik, ini sudah saya buat. Kita bisa lihat di sini, saya menggunakan bahasa pemrograman itu dengan C Sharp. Nah, diawali dengan saya harus mendeklarasikan data-datanya ya. Oh iya, dalam program ini yang digunakan tipe datanya itu ada tipe data string, ada tipe data numerik. Karena ada numerik dan apa namanya, yang pasti saya menggunakan logika aritmatika dan juga logika Boolean ini untuk beberapa pilihan. Ini saya buatkan untuk data yang harus diinput, kita console write line untuk menginputnya. Lalu di sini tipe data integernya untuk data konstan atau untuk penghitungan ongkos kirimnya.
menggunakan juga masih di tipe data integer. Saya jelaskan di sini. Lalu ini programnya, untuk menginput data pemohon, pilihannya di sini. Dan ini perintah double untuk menghitungnya. Lalu di sini untuk metode pembayaran yang tadi saya sebutkan, membuat programnya seperti ini. Berikutnya akan untuk menampilkan data pemohonnya juga. Dan di sini untuk penghitungan dimensi atau ukuran. Lalu berikutnya informasi pengirimannya saya tampilkan beberapa pilihan wilayah ya. Saya buatkan baru wilayah-wilayahnya seperti ini: Jabodetabek, Jawa Barat, Pulau Jawa, luar dan luar Pulau Jawa. Dan untuk penghitungannya itu di sini saya buatkan perintah-perintah operasi aritmatikanya. Baik, kalau kita coba run. Oke, kita coba run. Nah, ini kalau kita coba run programnya ya, lihat satu tahap. Misalnya di sini input nama staf pemohon. Berapa ya? Nik saya ya. Biro Administrasi Umum, nomor HP yang aktif 428129 6. Nah, di sini kita akan pilih seperti tadi saya jelaskan di activity diagramnya. Misalnya saya pilih untuk request pengiriman dokumen ya. Dokumen kita input inisialnya saja di sini. Oke. Akan diminta kalau untuk surat apakah kirim juga, kalau enggak kita nol. Lalu untuk dokumen ya kita misalnya dokumennya ada 4. Lalu untuk barang lain tidak, kita lalu kita isi 0 saja. Nah, di sini ada keterangan pengirimannya, data itemnya. Ups, ya masih ada miss beberapa programnya. Seperti di awal tadi saya sebutkan, program aplikasi ini masih melalui proses testing dan revisi. Kita lanjut lagi untuk melihat di sini diminta untuk menghitung berat paket atau ukuran dari surat atau dokumen yang mau kita kirim. Kita input kalau misalnya sekarang saya dokumen ukurannya misalnya sisinya dalam perkiraan sentimeter itu misalnya 30. Kalau akan tampil berat paketnya nggak segini juga sih ya, kalau sebenarnya program sebenarnya inilah masih ada kesalahan di program saya. Oke, setelah itu kita coba enter lagi. Pilihannya yaitu untuk wilayah tujuannya. Di sini diminta untuk menginputkan wilayah tujuannya. Itu ada keterangannya, Jabodetabek sekian, dan lainnya juga tarifnya sekian. Kita misalnya pilih untuk daerah Jawa Barat, kita pilih nomor 2. Lalu ada perkiraan kilometer, karena belum di eh, belum disisipkan juga untuk data-data wilayah kirim. Yang itu nanti berikutnya mungkin. Oke, misalnya di jarak berapa ya? 80 km kali ya. Dan total biayanya akan keluar di akhir yaitu 560.000 rupiah. Baru sampai sini saya membuatkan programnya. Oke, langsung kita close. Oke, dan ya demikianlah program sederhana yang saya buat yang menggunakan
bahasa pemrograman C Sharp pada editor Visual Studio. Masih banyak kekurangannya dan masih dalam tahap penyempurnaan. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton. Apabila ada manfaatnya, alhamdulillah. Namun apabila tidak bermanfaat, tetap terima kasih sudah menonton video sederhana ini. Maksud saya video untuk pembuatan program sederhana ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.